Ya, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang rukun sholat. Secara garis besar bahwa rukun sholat itu ada tiga kelompok. Yang pertama adalah rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiganya adalah rukun fi'li. Rukun qalbi itu adalah rukun yang berurusan dengan hati. Hanya satu Pak. Rukun qalbi itu yaitu niat. Kapan niat itu? Niat itu dilaksanakan saat memulai sholat, bukan sebelum sholat. Ini saya bicara pada Syafi'i. Jadi bukan sebelum sholat, tapi saat memulai sholat. Niatnya di hati, bukan di mulut. Usolli wa tasujudi itu belum disebut niat karena adanya di mulut. Bahkan sebagian saudara kita mengatakan itu bid'ah karena Nabi tidak mengucapkan kalimat itu. Tapi kalau kalimat itu diucapkan dalam hati saat kita mulai sholat, maka itulah yang benar dan tidak harus berbahasa Arab. Berbahasa Indonesia juga boleh. Misalnya ketika kita Allah dalam hati mengucapkan saya niat sholat subuh 2 rakaat makmuman lillahi ta'ala, itu pakai bahasa Indonesia ya. Nah, itu disebutnya rukun qalbi. Qalbi itu hati. Jadi hanya satu, yaitu niat. Jadi niat itu ada di permulaan sholat. Saat mulai kita membaca takbiratul ihram, mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, hatinya mengucapkan saya niat sholat bla 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 gitu ya, makmuman 2 rakaat dan seterusnya. Lalu rukun yang kedua adalah rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang berupa bacaan atau ucapan. Ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca Al-Fatihah, yang ketiganya membaca tahiyat, yang keempatnya membaca sholawat setelah tahiyat, dan yang kelimanya adalah membaca salam. Jadi rukun qauli, rukun bacaan ada 5 ya. Membaca kita, membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca subhana rabbiyal azim atau subhanallahumma dan sebagainya, membaca tasbih saat ruku, sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd atau rabbana lakal hamdu mitus samawati dan seterusnya, serta rabbi firli subhana rabbiyal a'la. Itu semua hukumnya sunnah. Yang rukunnya hanya 5. Apa saja? Takbiratul ihram, baca Fatihah, baca tahiyat, baca sholawat setelah tahiyat, dan yang kelimanya membaca salam. Jadi takbiratul ihram itu rukun bacaan, bukan rukun gerakan. Bacaan, jadi takbir artinya Allahu Akbar, ihram artinya mengharamkan diri. Dari kata ahrama yuhrimu ihraman, mengharamkan diri. Haluma yahrumu maknanya haram, tapi ahrama yuhrimu ihraman maknanya mengharamkan. Jadi takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Kok bisa begitu? Kenapa mengharamkan? Karena ada perbuatan yang tadinya halal sebelum sholat, begitu takbir, perbuatan tersebut langsung statusnya haram. Misal sholat colek, boleh nggak sebelum sholat? Boleh. Begitu kita takbir, haram. Makan, minum, halal sebelum sholat, begitu takbir, haram. Bisik-bisik, apalagi momen-momen, ya, sebelum sholat masih boleh, tapi setelah takbir hukumnya haram. Maksudnya haram batal sholatnya. Jadi makanya disebutkan takbir ihram. Sama dengan ihram di saat haji.
Ihram saat haji juga bukan perbuatan, tapi lisan, apa namanya, niat, ya. Yaitu ihram di sana maknanya mengharamkan diri dari perbuatan yang tadinya halal. Misalnya berminyak wangi halal, begitu ihram haram. Menggunting rambut, menggunting kuku, ya, mencabut rumput, menutup kepala, berpakaian berjahit tadinya halal, begitu ihram jadi haram. Saat haji atau saat umrah selesai jadi halal lagi. Jadi sekali lagi takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan, dan ini bagian dari rukun qauli atau rukun bacaan. Allahu Akbar, itulah takbiratul ihram. Takbir yang lainnya seperti misalnya mau ruku, mau sujud, bangun dari sujud, kan takbir-takbir juga. Itu disebutnya istilah fikih dengan nama takbir intiqal, takbir bergantian. Lalu yang kedua, rukun qauli itu al-Fatihah atau membaca al-Fatihah. Ya, rukun qauli yang kedua adalah membaca al-Fatihah, yaitu yang 7 ayat. Ya, 7 ayat itu kemudian Rasul menamakannya dengan sabur masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dari mana? Nah, ini dari mananya? Ulama berbeda pendapat. Kalau pada Syafi'i sesuai hadis dari Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, maka Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah dan harus dibaca. Ya, kata Sayyidah Ummi Salamah, Ummi Salamah ini istri Nabi, janda, ya, dari Abu Salamah yang telah meninggal di waktu perang Uhud. Ini luar biasa, beliau cerdas orangnya, juga cantik menurut riwayat. Sayyidah Aisyah juga cemburu atas diperselingnya Ummi Salamah oleh Rasulullah. Tapi perannya luar biasa, terutama saat perjanjian Hudaybiyah, di mana Rasulullah saat itu dihadang oleh kaum musyrik tidak boleh haji, tapi para sahabat inginnya memerangi mereka, tapi Rasulullah mencegahnya karena tujuan kita bukan perang tapi untuk haji. Kalau tidak boleh ya balik lagi, ya balik lagi saja. Dan kita sudah kena denda, potong hewan kita. Nah, pada saat itu tidak ada yang mau tuh, Pak. Sahabat disuruh oleh Nabi, tidak ada yang mau. Buat apa jauh-jauh, semuanya 14.000 jamaah berangkat haji, tiba-tiba gagal. Sebentar lagi sudah di Hudaybiyah, dibatalkan gara-gara perjanjian itu. Rasul menyetujuinya. Nah, Ummi Salamah saat itu dia melihat Rasul kelihatannya cemburu, marah karena sahabatnya diminta memotong hewan, tidak ada yang mau sebagai bayar dam. Lalu kata beliau, pahamlah ya Rasulullah, katanya mereka ini kesal sekali, sudah lari di kampung, sudah jauh jalannya, jalan kaki, tiba-tiba sampai sini nggak boleh haji, kecewa. Saya kira tidak perlu lagi mereka suruh, Anda sendiri saja potong hewannya, nanti mereka pasti ikut. Nah, itu usul daripada istri Rasul yang bernama Ummi Salamah. Nah, dalam riwayat ini Ummi Salamah menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qara'a Bismillahirrahmanirrahim fi awalil Fatihah fi shalat wa 'addaha ayatan minha. Kata beliau bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal Al-Fatihah, ya, saat sholat. Kata beliau wa 'addaha ayatan minha, dan beliau menghitungnya Bismillah itu bagian dari ayat. Maka dibaca menurut Ummi Salamah yang kemudian diikuti pendapat ini oleh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i. Maka imam maupun makmum saat baca Al-Fatihah yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kok di Arab, di Masjidil Haram juga baca Bismillah? Ada juga hadisnya, Pak. Ini riwayat Imam Malik. Imam Malik tidak membaca Bismillah. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal membaca Bismillah tapi disirkan,
dilirihkan, tidak terdengar suaranya. Misalnya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dibaca tapi dengan suara sir. Itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Malik tanpa bismillah. Nah, yang menarik Imam Baihaqi dalam Muqaddimah kitab Al-Qira'ah wal Imam, beliau menjelaskan, beliau bertemu Rasul di dalam mimpi. Kata beliau, kesempatan dibuat saya bertanya pada Rasul. Lalu bertanya pada mimpi itu, Imam Baihaqi berikan hadis juga. Beliau bertanya, ya Rasulullah, Bismillah itu bagian Al-Fatihah. Lalu Rasul menjawab, ya, Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Tapi kata beliau, tidak mengapa membaca Fatihah tanpa Bismillah. Begitu Pak jawaban beliau. Karena Imam Baihaqi itu tidak satu generasi dengan Rasul, ya, maka tidak sah jika disebut hadis, Pak. Tidak sah disebut hadis menurut ilmu hadis karena pertemuan beliau dengan Rasul lewat mimpi. Tapi dalam pandangan ulama hakikat, ulama makrifat, ulama thariqat, hadis, ya, maka sampai kapan itu tidak akan bertemu ini pendapat antara pendapat ulama hakikat, makrifat, thariqat dengan ulama syariat. Karena menurut teori ilmu hadis tidak mungkin orang yang hidup 3 abad setelah Nabi lalu bisa bertemu Nabi. Nah, itu makanya tidak termasuk hadis beliau satu kadar muqaddimah. Begitulah keterangan beliau. Sehingga apa nyaman baca Bismillah sah, ya, tidak baca Bismillah juga sah. Jadi tidak usah ribut dalam hal ini. Yang lucu lagi diajak ke sana ke Masjidil Haram. Padahal tiap hari mendengar imam baca Bismillah, tiba-tiba sampai sana, kaget, kok ada Bismillahnya? Lalu apa kata dia? Wah, imamnya Muhammadiyah. Emang ada Muhammadiyah di sana Pak? Enggak ada Muhammadiyah di sana. Ya, pendapatnya adalah pendapat Imam Malik, tidak baca Bismillah. Jadi baca Bismillah atau tidak baca Bismillah saat membaca Al-Fatihah, sholatnya sah, gitu ya. Nah, ada ujian masalah rahimahullah antara imam dan makmum, keduanya wajib membaca Al-Fatihah. Karena kata Nabi, kata beliau, la sholat bagi malam yang Al-Fatihah di kitab. Tidak sah sholat seseorang jika tidak membaca Al-Fatihah. Jadi imam maupun makmum wajib membaca Al-Fatihah. Begitu. Kapan membaca Al-Fatihahnya? Nah, Nabi pernah menegur orang-orang yang membaca ayat, ya. Saat Nabi baca Al-Quran, baca ayat juga, sehingga kata para sahabat, Nabi kelihatan berat membacanya. Ya, memang saya juga sering terpengaruh. Ini masih kalau barok ya, misalnya di sebelah sana ada masjid, suara speakernya lebih kencang dari ini. Pintunya terbuka, suara masuk ke sini. Saya baca suara sana masuk. Terpengaruh, intonasinya terpengaruh, ayatnya juga terpengaruh. Nah, Nabi itu pernah mengalami itu. Ya, walaupun Nabi itu contoh kita semua. Saat itu disyaratkan pada para sahabat. Nabi melihat terasa berat membaca Al-Quran. Maka setelah sholat selesai, Nabi berpaling menghadap ke jamaah. Siapa tadi yang bagian? Apa yang kalian baca tadi? Tidak usah dibaca ayat-ayat Al-Quran saat kalian jadi makmum. Cukuplah baca Al-Fatihah saja. Kata beliau begitu. Nah, sehingga ini menjadi landasan dasar bahwa imam maupun makmum sama-sama wajib membaca Al-Fatihah. Ya. Adapun ada hadis yang mengatakan begini, al-imam mu'min wal mu'adzin mu'tamin. Allahumma
masyhuril a'immah wa wastaghfirul mu'adzin. Riwayat Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, imam mu'min wal mu'adzin, imam itu yang menanggung dan mu'adzin adalah orang yang dipercaya. Maka ya Allah berikan petunjuk kepada imam dan ampunilah mu'adzin. Itulah doanya Rasul untuk imam dan mu'adzin. Ya, berilah petunjuk kepada imam dan ampunilah mu'adzin. Imam itu dominor, kata beliau. Imam itu adalah yang menanggung. Maknanya apa? Maknanya adalah apabila ada makmum tidak sempat baca Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Itu maknanya begitu. Jadi imam menanggung itu bagi makmum yang tidak sempat baca Al-Fatihah. Bagi makmum yang sempat baca Al-Fatihah, wajib baca Al-Fatihahnya, Pak. Ya, kapan bacanya? Apa bersamaan dengan imam? Ayat Al-Quran dalam surat Al-Nur di sana dikatakan bahwa kita quri'al Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu dan seterusnya. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka dengarkan. Nah, baca Al-Fatihah hukumnya wajib, baca surat hukumnya sunnah. Rukun Al-Fatihah itu dibaca, surat hukumnya sunnah. Maka statusnya derajatnya adalah tinggi atau wajib. Maka ayat tadi yang apabila dibaca Al-Quran maka dengarkan imam saat baca Al-Fatihah. Begitu. Nah, setelah baca Al-Fatihah hukumnya sunnah, sementara makmum wajib baca Al-Fatihah, wajib dan sunnah memang wajib. Maka baca Al-Fatihahnya saat imam baca surah. Gitu ya. Jadi baca surah hukumnya sunnah. Baca Al-Fatihah hukumnya wajib bagi imam maupun bagi makmum. Itu mengenai rukun qauliyah atau rukun bacaan, ya. Kita berurutan. Setelah takbiratul ihram lalu ada rukun fiqhi sebetulnya, yaitu berdiri bagi yang mampu. Itu rukun fiqhi maksudnya sudah kita jelaskan ya sebagiannya. Di antaranya adalah apabila kita sholat, kata Nabi hendaknya jadikan dinding sebagai batas kita sholat. Apabila tidak bisa maka tancapkan tongkat di depannya. Apabila tidak bisa juga maka buat garis sebagai pertanda bahwa itu batas tempat kita sholat, batas depan tempat kita sholat. Maka setelah itu tidak berbahaya atau tidak ada orang lewat di depannya. Nah, kesimpulannya saat itu kita sampaikan bahwa sejadah ini sudah termasuk batas sholat, garisnya sudah ada. Maka tidak perlu lagi pakai satir ya, sutra ya, satir atau satro, sitro, sutra sama saja. Itu tidak perlu kalau kita paham hadis ini ya. Tapi untuk menguatkan sih boleh-boleh saja, bukan melarang, tapi tidak harus atau tidak perlu karena sejadah sudah termasuk batas depan kita sholat garisnya ini. Maka ada orang lewat di depannya sudah tidak berbahaya. Itu berkaitan dengan kesunahan kita saat kita berdiri di dalam sholat. Ya. Lalu untuk Al-Fatihah sendiri ada kesunahannya juga, yaitu diantaranya adalah memelihara huruf-hurufnya. Jangan sampai ada huruf yang tertinggal. Kehati-hatian itu merupakan sebuah sunnah. Prakteknya ya wajib, tapi memperhatikannya itu sebagai sunnah. Jangan sampai apa yang sudah pernah ditegur orang kita bacanya salah diulang. Itu jangan sampai begitu. Maka memperhatikan teguran itu hukumnya bagus. Sunnah. Misalnya begitu. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu salah. Diingatkan kemudian oleh jamaah, bukan waladdallin tapi waladdallin pakai dot. Nah, mengingat-ingat itu saat kita mau sholat itu hukumnya sunnah. Memperhatikan dengan serius, membacanya wajib. Ya. Nah, adapun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama qiraah mengenai panjang pendek itu tidak termasuk disebut
maknya panjang atau pendek? Panjang menurut Al-Quran yang kita baca. Itu riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, qiraahnya begitu. Tapi misalnya menurut Imam Ibnu Katsir maknya pendek, maka boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Itu bukan kesalahan. Jadi Bapak nggak usah kesel. Ustaz, tadi ada yang salah. Apaan? Tadi emaknya pendek, bukan salah. Memang dia sengaja baca begitu, Pak. Emaknya pendek itu bukan kesalahan. Atau misalnya lagi, ihdinas siratal mustaqim, sirat pakai shad. Nah, suatu ketika ada imam pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, itu boleh. Ya, karena ada qiraah yang membolehkan pakai sin. Bahkan ada yang pakai zai. Ihdinas siratal, tapi lebih miring ke shad, tapi pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim, itu juga boleh. Karena sirat dan sirat maknanya sama, yaitu jalan. Nah, itu bukan kesalahan, tapi itu qiraah. Ya, kata Nabi, unzilal Quran ala sab'ati huruf. Al-Quran itu diturunkan atas 7 huruf. Makanya nanti dikenali dengan qiraah sab'ah, ya, yang dipelopori oleh Imam Syatibi keilmuannya, ya. Lalu turun ke Imam Asim, Imam Hafiz, dan sampai kepada kita dengan 7 sorak yang berbeda. Nah, itu tidak termasuk kesalahan. Kemudian sunnahnya lagi adalah sambung menyambung, tidak terputus-putus. Nah, kemarin mau saya jelaskan pakai papan tulis mengenai pertanyaan yang benar itu apa pertanyaannya, salah tidak membaca iyyaka di pompi, di apa namanya, diputus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu seakan-akan kan benar, ya. Di balik itu dia menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal ini yang benar qiraahnya. Apa yang melatar belakang ini yang menyalahkan qiraah ini? Di antaranya adalah apabila kaknya nyambung ke na'budu, katanya iyyaka na'budu, begitu kata dia di pendapat dia, maka maknanya seakan-akan kami menyembah. Karena kak itu maknanya seperti huruf jar, karena budu berarti nanti maknanya seakan-akan kami menyembah. Maka jangan disambungkan dengan na'budu, karena diputus. Iya kan, hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Itu begitu kata mereka dipaham, ya. Lalu saya pikir begini, Pak, ini apa sekilas benar alasannya, ya, menghindari kesalahan yang fatal. Jangan sampai kita membaca kalimat yang memiliki makna justru bertentangan dengan akidah. Kita sholat itu pengen yakin apa seperti ya seakan-akan, kan maunya yakin, ya. Kita menyembah Allah itu yakin apa seakan-akan yakin, maka kata dia tidak boleh haknya disambung na'budu. Kalau disambung nanti maknanya seakan-akan. Lalu kita yang paham dengan ilmu nahwu sholok bertanya-tanya, na'budu itu kalimat fi'il apa kalimat isim? Begitu pertanyaannya. Lalu apabila dia jawab kalimat fi'il, saat kapan ada huruf jar masuk kepada kalimat fi'il? Gak ada, huruf jar masuk kepada kalimat fi'il, dia mengada-ada saja aslinya, jadi tidak ada, ya. Maka untuk kita, hemat saya, menurut saya, hemat saya, ya, kita yang awam ini cukuplah di YouTube ada qiraah-qiraah internasional, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan sebagainya. Itu bacaannya begitu, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak diputus-putus. Ya, sudah benar sudah. Ya, jadi begitu, ya. Tidak usah diputus-putus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak usah seperti itu. Nah, bagi kita yang ingin ikutan, tidak seberat tadi yang mempromosikan
yaitu dengan mengucap a'udzu billahi minasyaitonir rajim dengan suara yang lirih, pelan, tidak terdengar, ya, tidak usah keras-keras, karena kalau keras, satu, ya, itu bukan bacaan wajib, yang kedua tidak disunahkan oleh Nabi, yang ketiga nanti bisa jadi kesalahan yang menyebar, yang orang kemudian melihat itu kesalahan, apa disebutnya ya, salah orang menggunakan orang Jawa orang sini menjadi budaya seperti begini misalnya, seperti apa, as-sholata jami'atan rahimahumullah, padahal sudah komat itu adalah bacaan yang sunnah dilafadzkan saat mau sholat fardu. Kalau bukan sholat fardu, maka bacaannya adalah as-sholatu jami'ah atau as-sholat jami'ah, baik sholat tarawih, sholat istisqa, sholat id, itu bacaannya adalah as-sholat jami'ah. Tapi kalau sholat fardu komat, sunnahnya komat, maka setelah komat tidak perlu lagi baca as-sholatu jami'ah. Tapi karena sudah menyebar, nggak terasa, dikira sunnah-sunnah saja. Nah, itu yang seperti ini kadang kita juga tidak terasa, ya, walaupun bukan dosa atau bukan salah yang fatal, tapi kalau sudah menjadi kaidah, takutnya itu menjadi anggapan anjuran atau sunnah. Nah, seperti itu. Seperti ini juga tadi, ya, bahwa a'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak perlu dikeraskan ketika saat mau membaca Al-Fatihah. Nah, termasuk satu lagi nih, Pak, mengucapkan salam kepada jamaah diawali dengan bismillahirrahmanirrahim yang keras, itu juga tidak ada kesunahannya. Coba deh kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah menyebarkan kayak gini. Banyak kan? Ya. Padahal tidak sunnah. Bismillahnya ya sunnah untuk semua perbuatan yang dianggap baik. Tapi untuk salam, Rasulullah bersabda begini, as-salam qabla kalam, kata beliau. Salam itu sebelum berkalam. Coba, bismillah itu kalam bukan? Kalam, Pak. Maka bismillah mengucapkan sebelum salam itu sebetulnya tidak sunnah, kecuali bismillahnya sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu baru benar. Cuma lama-lama bismillahnya kedengaran, yang benar dianggapnya bismillah itu sunnah sebelum salam, akhirnya lama-lama menyebar bismillahnya kan sen-sen. Nah, itu gara-gara kesalahan kayak gini. Karena kalau diluruskan di forum tertentu khusus, nggak bisa diterima, Pak. Ya. Jadi kalau para ulama, terutama ulama-ulama pesantren, dari sejak saya kecil hingga saat ini, mereka tidak pernah mengucapkan bismillah dengan suara keras sebelum salam. Apalagi yang terhormat dulu, yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Bapak RT, yang terhormat pengurus masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah budaya. Ini namanya al-kalam qabla salam. Padahal Nabi mengatakan as-salam qabla kalam. Salam itu sebelum berkalam. Jadi salam dulu gitu, Pak. Ini contoh saja. Ini masih banyak yang lain. Jadi bacanya dengan suara pelan, baru bismillahnya kencang atau bismillahnya pelan lagi juga tidak mengapa. Kemudian kesunahan
firli itu ya hadisnya dhaif dan itu hanya diucapkan oleh orang yang membaca waladhdallin. Yang membaca waladhdallin siapa? Imam. Maka kalau mau menghafalkan baca rabbi firli khusus buat imam, buat makmum tidak sunnah. Bahkan itu tidak ya bisa mendekati bid'ah ya kalau menolak hadis dhaifnya riwayat imam ini Pak dari Imam Hasan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah ya kata beliau Nabi pernah membacakan rabbi firli setelah baca waladhdallin. Tapi menurut pendapat para ahli fikih boleh, tapi bagi yang membaca waladhdallin baik imam maupun makmum. Kalau makmum sedang baca Fatihah kemudian waladhdallin baca dulu rabbi firli enggak apa-apa, amin lagi ya. Tapi kalau hanya mendengarkan bacaan imam waladhdallin maka makmum tidak disunahkan membaca rabbi firli, cukup amin saja. Begitu pula ketika mendengar bacaan imam yang mengandung anjuran sholawat, tidak ada kesunahan bagi makmum membaca sholawat. Jangankan apa namanya nabi lain, Nabi Muhammad dibaca dalam sholat pun tidak disunahkan baca sholawat. Karena ada surat Muhammad, surat apa yang ada kata Muhammad yang Muhammad Rasulullah ya asyidda dan seterusnya, itu kan ada kata Muhammadnya. Sebagai makmum tidak disunahkan membaca sholawat. Apalagi Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam, itu latah-latah lagi Bapak, kesalahan yang tidak bisa dibendung dari budaya. Tidak ada kesunahan, jangan baca kalimat itu bisa jadi membatalkan sholat apabila sudah tahu tapi dilanggar ya. Tidak membaca sholawat atas nabi-nabi lain ya Nabi Muhammad saja tidak disebut namanya, tidak disunahkan baca sholawat, apalagi sampai memutus bacaan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah nanti harus diulang ya. Misalnya Bapak baru sampai iya karena aku wa iya karena nasta'in, imamnya baca ayat seperti tadi, Bapak baca, maka Al-Fatihahnya batal, harus diulang lagi dari awal lagi. Karena syarat sahnya baca Al-Fatihah harus mualah itu adalah terus menerus begitu biar tidak putus-putus ya. Kemudian jemaah sekalian rahimahullah, setelah kita baca Al-Fatihah lalu disunahkan baca surat yang suratnya disunahkan lagi antara rakaat pertama dan rakaat kedua lebih panjang rakaat pertama ya, atau lebih dulu turunnya surat rakaat pertama daripada surat yang dibaca di rakaat kedua. Itu kesunahan saja. Yang baca satu ayat tidak sah. Baca satu ayat bahkan di daerah tertentu nggak perlu ditiru deh kayak gini mah. Tarawih itu 7 menit 20 rakaat katanya ya. Ternyata yang dibaca suratnya cuma satu ayat. Orang qolina bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar sami Allahu liman hamidah. Baca suratnya satu ayat saja. Sudah dapat sunnah. Tapi ya pengaruh sholatnya hampir tidak ada kepada kehusuan hati atau pengaruh pada perilaku kehidupan. Anak sholatnya buru-buru. Kalau mau sholat buru-buru, itu Nabi juga pernah menganjurkan, Pak. Idza amma ahadukum falyukhaffif, kata beliau. Jika salah satu kamu jadi makmum, jadi imam, maka ringankan sholatmu. Karena di belakangmu ada ibu-ibu yang sedang hamil, di belakangmu ada orang yang sedang sakit, dan ada orang tua yang sudah sepuh, maka ringankan sholat. Jadi ringankan sholatnya itu tidak harus buru-buru, hanya bacaannya cari yang ringan, misalnya ya subhanallahil azim wa bihamdihi, itu bacaan sedang merupakan lagi lebih pendek. Subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim, itu terpendek. Ada lagi yang panjangnya lagi, subhanallahumma bihamdika astagfirullah
termasuk bacaan tasbih juga dalam rukuk. Atau saat i'tidal, sami Allahu liman hamidah, yang terpendek itu lanjutannya adalah Rabbana wa lakal hamd. Kalau mau yang sedengan lagi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma shi'ta min syai'in ba'd. Ketika kita mengambil yang terpendek itu bukan buru-buru maknanya. Atau ketika bangun dari sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada yang terpendek. Bahasanya Rabbi firli 3 kali sudah sah gitu, itu sudah baca doa di antara dua sujud. Itu bukan buru-buru, tapi meringankan, ya, termasuk sujudnya dan seterusnya. Tahiyatnya juga sama. Tahiyat yang terpendek itu sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu, itu namanya meringankan. Apalagi suratnya, ya. Udahlah sholatnya di masjid terminal, orang sholat di situ buru bis karena adanya satu setelah subuh, ternyata yang dibaca surat Ar-Rahman dan surat Al-Waqiah. Itu udah panjang lah, bukan tambah khusyuk jamaah, itu nyesel nggak sholat di situ lagi. Atau buka bersama, sholat di masjid mall, ya, di pasar. Datang maghrib, sholat dulu maghrib, sholat dulu, udah lapar padahal. Ternyata dibaca Safidis suratnya nama Al-Bosnia. Nah, nggak begitu. Ajaran Islam itu yang disukai Nabi itu nggak begitu, meringankan, bukan berberat, ya. Nah, itulah beberapa kesunahan-kesunahan yang kita lakukan saat kita membaca Al-Fatihah, baik sebelum maupun setelahnya. Saya kira ini saja dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, silakan. Bacaan Al-Fatihah imam, kalau dibacanya iya karena nasta'in, itu imam yang baca. Tapi seterusnya seperti itu, gimana sahkah atau bolehkah? Diulang kesalahannya di mana? Kalau sengaja dan tahu bahwa itu tidak panjang, maka salah dan bisa batal Al-Fatihah. Ya, kalau dia tahu dan dia melakukan kesalahan. Kalau dia tidak sadar, enggak, ya batal. Sama dengan begini, mad wajib mutasil itu layaknya dibaca adalah 3 alif atau 6 harokat. Nah, kita sudah merasa 6 harokat atau 3 alif, tapi menurut pantauan para ahli qiraah itu baru baca 2 alif, nggak salah. Ya, kalau dirinya tidak merasa bahwa itu kesalahan, tapi kalau dirinya sengaja itu kesalahan dilakukan padahal sudah dijelaskan, maka sholatnya Al-Fatihahnya batal. Karena itu harusnya pendek, ya, harusnya pendek. Kecuali Maliki boleh dibaca Maliki, itu ada alasan, ya, alasan cukup panjang, ya, berkaitan dengan Yaumiddin, ya. Maliki dengan Yaumiddin dan Maliki Yaumiddin maknanya Allah juga. Beda dengan Malikin Nas, tidak boleh dibaca Malikin Nas. Padahal sama-sama tadi Malik itu boleh dibaca Malik. Tapi untuk surat An-Nas tidak boleh dibaca Malikin Nas, tidak boleh. Ya, karena nanti maknanya bukan Allah. Tapi kalau Yaumiddin, Maliki maupun Maliki maknanya tetap Allah. Jadi panjang pendek itu nanti pengaruhnya makna. Kalau berubah makna jadi nggak boleh. Kalau maknanya tidak berubah, tidak mengapa. Lagi? Ya. Mengenai bacaan amin, Ustaz, kalau yang benar itu amin itu hanya panjang, minnya panjang. Yang saya sering dengar
dan mungkin sangat membudaya juga ya pada waktu berdoa Ustaz. Amin, amin ya Allah, amin. Nah, itu juga itu bagaimana kalau Iya. Sebetulnya begini Pak, tadi sudah jawabannya sekalian include ya. Apabila kita tahu itu panjang dan kita merasa bacanya panjang tapi hakikatnya pendek, nggak salah. Kalau kita tahu panjang dan rasanya sudah dibaca panjang tapi kenyataannya pendek, nggak salah, nggak dosa, nggak salah. Ya, apalagi itu bukan Al-Quran, Pak, bukan Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran, Pak, sholawat, zikir, disakhirkan juga boleh. Disakhirkan tuh akhirnya berubah-ubah gitu. Misalnya begini, sholatullah tuhnya kan pendek Pak. Boleh kalau sholawat. Salamullah, harusnya Allah gitu ya. Saya pernah disalahin sama orang yang baru ngaji tajwid. Saya kan suka baca ini juga, baca maulid. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kan begitu ya? Malim itu kan pendek aslinya Pak. Ini gimana sih Ustaz? Itu kan pendek, kalau dibaca-baca. Dia baru ngaji tajwid, belum ngaji arud. Ada ilmu arud, ada bahar tawil, bahar wajah dan sebagainya. Untuk kebutuhan syakir tidak mengapa selain Al-Quran. Ya, saya Al-Quran. Jadi baca amin tapi terbaca amin misalnya, tapi dia tidak sadar tahu hanya panjang, nggak apa-apa, nggak salah, nggak mengurangi makna. Tapi kalau dia tahu salah dilakukan ya nggak boleh, gitu ya. Tapi untuk membenarkan budaya ya hendaknya ya jangan diteruskan salah seperti itu, di upgrade lah kalau menurut apa sih HP ya, upgrade bacaan kita terus sekali-kali di apa namanya ditadaruskan. Ya misalnya saya Haji Cipto, Pak, kalau lo dengarkan bacaan saya kali ada yang salah, harus begitu, harus berani, Pak. Jangan sampai saat ini merasa benar saja, tidak pernah di apa namanya ditasih ya, ditasih atau diperbaiki bacaan. Siapa tahu ada Pak, ada saja, pasti ada. Kali-kali diperkenalkan baca kita pada orang lain, siapa tahu ada yang salah gitu. Ada lagi? Iya. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama mengenai rukun sholat. Iya. Kalau ucapan gitu ya, sholli sunat gitu ya. Misalnya kita terkait sholat witir. Sholat witir untuk terawih ya, itu kan 21. Untuk yang pertama itu sholli sunatan witir rakaataini atau minal witri. Yang kedua kan ada yang baca yang kedua dia sudah ganjil sholli sunatan witri rakaatan. Enggak minal. Ini kan dalam minal kan. Nah, minalnya itu di yang bukan rakaat tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait kunut Pak, kunut kan amin gitu ya. Aminnya itu di akhir atau setiap doa itu pakai amin. Kemudian yang terakhir Pak terkait sholat sunat. Kalau nggak salah minggu kemarin Pak Ustaz kan bilang kalau sunat itu tidak wajib berdiri ya. Iya. Itu duduk. Nah, mohon dicontohkan Pak sholat sunat sambil duduk. Yang pertama, niat sholat fardu dan wajib itu beda, ada bedanya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Batani dalam kitab Kasyifus Sajjah menjelaskan rukun niat itu 3. Qasdu, fardiyah, ta'yin. Itu kalimat beliau begitu. Qasdu itu menyengaja sholat, fardiyah itu menyebutkan sholat fardu, ta'yin itu menjelaskan fardunya apa. Berarti usul fi fardhu dhuhri cukup Pak, cukup tuh segitu itu. Usul fi fardhu dhuhri cukup sudah. Arba'a raka'atinnya tidak wajib, mustaqbilal qiblatinya tidak
kecuali jadi makmum disertakan makmuman. Jadi qasdu fardiyah ta'yin, qasdu menyebutkan sholat, fardiyah menyebutkan fardunya, ta'yin menjelaskan fardunya apa. Usolli fardhu dhuhri sudah cukup. Untuk sholat sunnah cukup dua, ya. Usolli sunatan sudah cukup. Maka apapun yang kita ucapkan ketika sholat witir sudah cukup sebenarnya semuanya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan, kecuali kita memang terpusingkan oleh bahasa. Kalau bahasa itu dia pakai bahasa lagi. Min itu maknanya sebagian, witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11. Itu sholat witir ya. Kalau hanya 2 belum witir, itu namanya syaf. Kan wasyaf'i wal watar, kan itu ayatnya. Syaf itu adalah genap. Baru 2 itu namanya belum witir. Witirnya kapan? 3, karena 2 dulu berarti masih ada 1 lagi, maka ini merupakan bagian dari 3. Maka karena merupakan bagian dari 3 harus ada minal witri, itu Pak, menurut bahasa itu. Yang 1 yang terakhir bukan bagian lagi, karena itu termasuk witirnya, penentu witirnya, maka boleh, maka kita ucapkan usolli sunatal witri, itu benar. Kalau kita mau minal witri juga, kalau dikaitkan dengan yang 2 ya nggak apa-apa juga. Yang jelas para ulama fikih terutama mazhab Syafi'i tidak memasukkan kalimat-kalimat itu ke dalam rukun niat. Cukup 2 saja. Maka sholat sunnah apa saja Bapak cukup usolli sunatan sudah sah. Sholat tahajud usolli sunatan, Allahu Akbar. Sholat duha ya usolli sunatan sudah sah saja Pak. Iya, bukan tidak perlu atau tidak baik, artinya sudah sah. Tapi kalau kita sebutkan nama duhanya, nama tahajudnya, ya itu lebih baik. Jadi sudah sah, tapi ada yang lebih baik. Terus mengenai doa kunut, ya, doa kunut itu kan Allahumma hdini fi man hadait. Bahkan amin lebih daripada itu sah. Amin, amin, amin begitu sah. Berarti banyak amin di situ sah. Atau aminah sekali saja sah. Bahkan tidak amin juga sah. Karena itu bacaan sunnah, ya. Apalagi yang bermadhab tidak kunut, ya. Yang bermadhab kunut saja baca aminnya merupakan kesunahan. Tidak baca amin pun tidak mengapa. Apalagi imamnya tidak terdengar bacaannya, maka sebagai makmum tidak sunnah baca amin, tapi sunnahnya baca yang dibaca oleh imam. Imamnya baca kunut, tapi suaranya nggak kedengaran. Kita baca kunut Pak, bukan amin. Amin itu bagi yang benar. Ya, bagi yang nggak dengar ya Allah ini man hadait, ini man afait, dan seterusnya. Nah, yang ketiga apa tadi? Contoh sholat sunnah. Oh, saya itu selalu keberatan aslinya Pak kalau mencontohkan sholat itu ya. Iya, tapi ya tidak mengapa ya. Bisa sila, bisa. Jadi sholat sunnah itu Pak, yang baik itu sebetulnya adalah berdiri. Mampu berdiri separuh berdiri. Apabila berdiri tidak bisa secara keseluruhan dari awal sampai akhir, maka duduk. Jadi nggak dicontohkan berapa apa ya? Jadi duduknya bagaimana? Begini boleh. Begini boleh. Duduk apa namanya? Tarabuk namanya itu sila, ya. Atau duduk iftirosh begini boleh, iftirosh, ya. Semuanya dari awal hingga akhir begini. Atau duduk tawarruk seperti ini, tawarruk dari awal hingga akhir boleh. Yang tidak boleh duduk begini. Gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Jangankan sholat, nggak sholat itu saat Jumatan itu bisa berbahaya, ngantuk batal itu. Itu Pak ya. Ada lagi? Iya. Ya, terakhir. Udah dengar gimana?
Oh iya. Ya kan, nggak ada suara apa-apa sama. Iya, satu masalah. Kalau kebetulan kita pas lagi sholat maghrib mungkin di tempat kayak konvensi gitu ya, kita kan jadi makmum dan kita nggak tahu imamnya itu ternyata nggak disuarakan surah Al-Fatihah, sedang disuarakan dengan lantang ya. Nah itu gimana ya Pak? Bisa nggak nanti Oh iya. itu satu Pak ya. Kedua pada saat kita mau selesai sholat itu kan kadang kita baca kayak tahiyat gitu ya. Nah, tapi tenaga terakhir itu suaranya kencang banget gitu Pak. Ya kan? Jadi seharusnya itu disuarakan kencang atau lirih aja gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita sholat itu orang-orang itu ada yang menyuarakannya kencang banget. Iya. Dia mampu gitu Pak. Iya. Nah, itu gimana ya Pak? Iya, baik. Itulah pentingnya kita mengetahui dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Sehingga apabila ada kesunahan lalu tidak dilakukan baik oleh kita maupun oleh orang lain, kita tidak akan beranggapan sholatnya tidak sah. Tetapi apabila ada rukun yang ditinggalkan, kita akan membuat apa disebutnya pemisahan diri, namanya mufaroqah. Nah, kasus tadi bacaan keras ketika sholat maghrib, isya dan subuh itu hukumnya sunnah. Kerasnya itu sunnah, artinya tidak dikeraskan juga tetap sah walaupun jadi imam. Dan keras di waktu maghrib, isya, subuh itu bukan hanya untuk imam, untuk munfarid juga sunnah keras. Misalnya bapak sholat sendiri di rumah, sholatnya maghrib, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu begitu sunnahnya. Keras itu bukan karena imam, ya, tapi karena waktu subuh, isya dan maghrib memang sunnahnya keras. Sunnah tapi sunnahnya keras, ya. Saya belum mencari apa alasannya, tapi saya punya praduga begini. Mungkin karena zaman dulu itu nggak ada lampu, Pak. Mungkin ya. Karena kalau kelihatan ada orang sholat, ada suara orang sholat, nggak bakal ketabrak, kedengeran gitu. Mungkin ya, tapi itu kan sudah qot'i. Kalau qot'i itu nggak ada alasan pun, ya sudah ikuti saja. Sekarang ada lampu, kalau bergerak nggak begitu maknanya. Udah namanya sunnah itu nggak ada luar sana, terus sunnah saja. Jadi begitu. Jadi bacaan keras waktu sholat maghrib, isya, subuh bukan karena jadi imam, tapi karena itu sholat lailah, namanya sholat malam. Ya. Jadi tidak mengapa bapak sholat maghrib kepada imam, ya, yang imamnya tidak keras. Saat itu sebetulnya Pak ada kesunahan lagi saat itu. Jadi imam begitu tahu ada makmum keraskan, bagusnya begitu. Ya. Lalu yang kedua, tadi apa ya? Makmum, pas kita jadi makmum isir, kan mau selesai sholat nantian itu ya. Oh iya, ada suara di mana setelah kita suaranya kencang, keras. Tidak ada kesunahan mengeraskan suara kecuali Al-Fatihah dan surat serta salam. Tidak ada kesunahan. Adapun dia merasa tidak keras, sekali lagi yang merasa tapi tidak bermaksud merasa nggak apa-apa. Dia rasanya nggak keras, saya nggak keras apa kok. Saya tapi hal-hal kayak gini hendaknya jadi pelajaran kita ini. Kalau sholat usahakan jangan mengganggu kanan kiri kita sedang sholat, apalagi yang was-was. Usolli pas selesai mau takbir itu usolli berkali-kali itu ganggu tuh. Udah gitu bacaannya suit-suitnya kenceng banget. Itu mengganggu. Itu bacaan, belum gerakan. Gerakan juga jangan mengganggu misalnya. Apakah itu megang-megang jenggot mulu misalnya di sholat, itu mengganggu juga betul. Ya, nggak selesai, apalagi mainan HP ada juga ganggu. Itu hindari, itu pengalaman kita, jangan terulang pada diri kita. Ya.
bersedekah di tempat yang baru. Maka sebaiknya kita mengenal aspek kebenaran Allah terkait dengan kekuatan ibadah. Gak wajib bacaan keras itu gak wajib ya. Makanya ada istilah ini apa namanya, mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam disebut mubaligh. Cuman kalau sekarang di kita ini dikenal mubaligh itu ceramah ya. Di istilah fikih itu mubaligh itu orang yang menyampaikan suara imam, cukup digerakkan perubahan rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu mubaligh namanya. Kalau dengan detik ini sudah sampai suara ke sana, kesunahannya nggak ada lagi. Jangan jadi budaya, orang ada sunnah kok dibudayakan. Saya alami juga di Islamic Center Indramayu, Pak, ikut-ikutan Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sampai suaranya, udah sampai, nggak usah begitu. Harusnya di Masjidil Haram juga begitu harusnya. Cuman karena sudah jadi budaya ya susah. Apalagi Mekah yang di sana orangnya ya diktator rajanya ya, itu ulama juga kadang begitu, kita menerima kritikan. Ya, jadi tidak perlu pakai tambahan mic. Kalaupun dibutuhkan menurut budaya ya silahkan. Tapi menurut fikih tidak sampai kepada wajib, perlu saja tidak. Baik, mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji di pagi ini Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Lalu Allah berikan taufik untuk kita mampu mengamalkan apa yang diperintahkannya, dan tentunya adalah dapat tambahan mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiq imanana bi taufiqik wa itu bidayatik. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al amalana fi ridha wa a'inna ala amri dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.